Nah, pemirsa, bagaimana kelanjutan dari razia perut lapar? Telah bergabung bersama kami Bapak Iwayan Puspanegara di Badung, Bali. Halo, selamat siang Pak Puspanegara. Pak, bisa diceritakan Pak bagaimana ide awal melakukan kegiatan razia perut lapar, Pak? Ya, makasih Mbak pemirsa RCTI di mana saja berada, bahwa memang kegiatan razia perut lapar ini adalah murni kita yang mengawali sebagai sebuah ide yang muncul dari kondisi masyarakat ketika kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Bahwa sejak bulan Maret kita berada pada posisi yang sangat sulit, dan ketika itu kegiatan work from home mulai dari rumah, dan akibatnya adalah karena kita adalah destinasi pariwisata, hampir sebagian besar masyarakat kita, kurang lebih 95% masyarakat kita di wilayah Kelurahan Legian ini bekerja di sektor pariwisata dan atau aktif di kegiatan di sektor pariwisata. Mereka banyak yang dirumahkan, mereka diputus kontrak, bahkan mereka diputus kerja oleh pelaku usaha karena memang keadaan hotel, restoran, dan berbagai atraksi pariwisata lainnya itu tidak bisa buka. Nah, jadi kemudian akhirnya kita terpikir bahwa masyarakat kita ini perlu kita bantu, dan kebetulan kita menemukan satu kasus ya. Jadi satu kasus itu di mana salah satu warga yang memang bukan warga kita ya, tapi warga pendatang, ketika dia diputus kontrak oleh salah satu perusahaan, dia tidak sanggup lagi untuk membayar rumah kos dan juga untuk makan sehari-hari. Ini kejadiannya di bulan Juni. Nah, ketika itu mereka mencoba melakukan bunuh diri. Jadi kita melakukan upaya secara signifikan beserta dengan Satgas Linmas untuk menolong yang bersangkutan. Nah, berdasarkan kejadian yang memprihatinkan ini, akhirnya kita dikontak oleh salah satu relawan sosial, namanya Aku For Bali, dan relawan ini mensupport kebutuhan terutama nasi bungkus untuk masyarakat, dan nasi bungkus inilah yang kita arahkan kepada setiap masyarakat, terutama masyarakat pendatang, masyarakat marginal, para pemulung, pedagang kaki lima, pedagang keliling, atau masyarakat di sektor informal atau non-formal yang selama ini tidak bisa bekerja, yang tidak memperoleh penghasilan, mereka tetap tinggal di rumah kos atau di rumah bedeng, mereka tidak bisa kembali pulang kampung karena kondisi mereka harus mengikuti rapid test dan seterusnya. Nah, sehingga kondisi ini kita upayakan agar mereka tidak menjadi fatalistik. Ya. Nah, kemudian kita kerjasama dengan Aku For Bali untuk memberikan bantuan minimal, gitu, bantuan minimal berupa nasi bungkus, paling tidak kehidupan mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID karena mereka sudah tidak menghasilkan lagi. Selain razia perut lapar, Pak, kemudian apa yang akan dilakukan masyarakat atau relawan untuk membantu kebutuhan hidup masyarakat yang betul-betul terdampak pandemi COVID-19? Ya, yang jelas di masyarakat kita di wilayah Kelurahan Legian dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata, kita mengalami persoalan yang paling berat sekarang adalah persoalan pangan. Jadi ini kan sudah berlangsung 7 bulan. Jadi masyarakat harus dibantu pangan atau makanan. Karena kalau mereka tidak sehat, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID ini? Nah, beranjak dari kondisi seperti itu, razia perut lapar ini kami lakukan secara stabil, periodik, berkelanjutan setiap hari, dan kami mendapat support setiap hari 150 bungkus nasi untuk kami sebarkan ke masyarakat yang membutuhkan tadi. Nah, kondisi ini juga tidak hanya terbatas pada kondisi kebutuhan pangan. Mereka kan sekarang sudah hampir 7 bulan tidak bekerja. Kemudian juga kondisi psikologis masyarakat. Ini kan sekarang agak sensitif. Bayangkan juga saat ini kita ada kejadian-kejadian, misalnya tindakan kriminalitas mulai menunjukkan peningkatan. Terjadinya pencurian di beberapa villa, pencurian di rumah penduduk. Ya, bahkan terakhir ya meskipun hanya berita, itu ada sinyalemen bahwa salah seorang masyarakat kita ada yang ditodong gitu. Nah, cuman ini masih kita dalami. Baik, terima kasih Bapak Puspanegara. Kita harapkan perekonomian masyarakat Bali kembali pulih, Pak. Kita bersama-sama berdoa dan semoga pandemi ini segera usai. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.